saya Putu Yoga Ditya Wirawan. Saya akan membacakan sejarah tentang Pulau Bali. Pulau Bali kuno telah dihuni oleh bangsa Austronesian sekitar 2000 tahun sebelum Masehi, yang bermigrasi dan berasal dari Taiwan melalui arimitme Asia Tenggara. Budaya dan bangsa dari orang Bali demikian erat katanya dengan orang-orang dari kepulauan Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Oseania. Penemuan purbakala seperti alat-alat batu yang berasal zaman Austronesian telah ditemukan di dekat desa Ceki di sebelah barat Pulau Bali. Masa Bali kuno terdapat 9 sekte Hindu, yaitu Pasupata, Bahairawa, Siwa Sindanta, Waisnawa, Bodha, Brahma, Resi, Sora, dan Ganapatya. Sekitar sekte menghormati dewa tertentu sebagai ketuhanannya pribadi. Budaya Bali sangat dipengaruhi oleh budaya India, Cina, dan khususnya Hindu. Budaya tersebut dimiliki sekitar abad 1 Masehi. Nama Bali Dwipa atau Pulau Bali telah ditemukan dari berbagai prasasti, termasuk pilar prasasti Blajok yang ditulis oleh Sri Kesari Warmadewa pada tahun 914 Masehi yang menyebutkan Walid Wipa. Pada masa itu, sistem irigasi subak yang kompleks sudah dikembangkan untuk menanam padi. Beberapa tradisi keagamaan dan budaya masih ada sampai saat ini dan ditelusuri kembali saat Anda ke Bali, atau informasi umum tentang Bali. Pada masa itu, sistem irigasi Kerajaan Majapahit pada tahun 1992 sampai 1520 Masehi di Jawa Timur didirikan sebuah koloni di Bali pada tahun 1343. Pada abad ke-15 Masehi, ketika Kerajaan Majapahit dikalahkan oleh kekuatan kerajaan Islam Demak pada eksodus besar-besaran, orang Jawa, Hindu, dan intelektual sinema, pendeta, dan musisi dari Pulau Jawa ke Pulau Bali. Keyakinan hidup orang Bali. Keyakinan orang Bali kuno seperti yang dijelaskan di atas, terdapat 9 sekte Hindu, yaitu sekte Pasupata, sekte Brahirawa, sekte Siwa Sindanta, sekte Waisnawa, sekte Bodha, sekte Brahman, sekte Resi, sekte Sora, sekte Ganapatya. Setiap sekte menghormati dewa tertentu sebagai ketuhanan pribadinya. Keyakinan orang Bali saat ini menggunakan fenomena kompleks yang dilandasi sebagai aspek Hindu, Siwa, Buddha, dan berpadu dengan tradisi leluhur. Oleh karena itu, penyembahan roh-roh luas, nenek moyang, dan unsur-unsur alam digabungkan dengan ajaran Hindu itu sendiri. Dalam beberapa kasus upacara adat dan ritual keagamaan, pada perbedaan dari suatu wilayah dengan wilayah lainnya, sebagian besar orang Bali, hampir 95%, beragama Hindu, walaupun yang berbentuk sinkretis Hindu Bali, tapi kadang disebut juga Hindu Dharma. Upacara keagamaan di Bali.
Dalam informasi umum tentang Bali, salah satu upacara penting di Bali adalah pengabuan atau upacara pembakaran mayat yang biasa disebut ngaben. Selama upacara ini berlangsung, gamelan, tarian, dan sesajen menyertai arak-arak yang dengan sebuah menara yang dihias diarak dari rumah ke duka ke tempat pengabuan. Kosmologi dan simbioliasi gunung dalam arsitektur Bali dapat dilihat pada bentuk dan struktur arsitektur candi dan karakteristik gerbang yang dibuat menyerupai menara. Ada yang berlekuk menyerupai dua bagian piramida yang terpisah dan menggambarkan dua bagian gunung yang satunya bagian gunung agung dan lainnya perwujudan gunung Batur. Simbol umum lainnya adalah Meru yang adalah tempat bahkan ratusan bangunan menyerupai pagoda berdiri di tempat-tempat suci dan pelataran candi. Bangunan Meru adalah lapisan batu yang memiliki serangkaian bentuk atap menyerupai tumpang piramida, itu ditutup oleh daun palem hitam. Jumlah 11 adalah jumlah yang ditetapkan atas dasarnya keyakinan terkait dengan tatanan alam semesta. Keyakinan, upacara, dan perayaan telah membimbing kehidupan orang Bali dan sejak dilahirkan hingga membentuk penduduk yang mencerminkan karakter budaya masyarakat. Peraturan keagamaan tidak hanya mengikat bentuk candi dan pura, tapi juga mengatur tata ruang desa, struktur rumah keluarga, dan sederet hak dan tanggung jawab dalam kehidupan mereka, mulai dari kehidupan sehari-hari di bumi, mulai makan, menjelang tidur, berjalan hingga bertutur kata. Bali dan pariwisata. Bali merupakan tujuan wisata paling populer di muka bumi ini. Sebagian besar wisata bulan madu dan wisata liburan akan banyak Anda temui saat berkunjung di Pulau Bali. Bali terkenal dengan tarian dan budayanya, musik tradisional, banyak ukiran lukisan, kerajinan kulit, dan pengerjaan logam cukup populer. Pekerjaan wisata pertama dilakukan oleh Maharesi Markandeya dari tanah Jawa untuk tujuan Perjalanan wisata pertama dilakukan oleh Maharesi Markandeya dari tanah Jawa untuk tujuan penyeberangan agama Hindu di Pulau Bali pada abad ke-8 Masehi. Lalu terdapat juga beberapa tokoh spiritual lain seperti datang ke Pulau Bali untuk tujuan yang sama setelahnya. Perjalanan wisata dari Eropa ke Pulau Bali dilakukan Cornelis de Houtman dari Belanda pada tahun 1979 sebagai orang barat pertama yang mendarat di Pulau Bali. Kedatangannya itu adalah salah satu bagian dari ekspedisi mencari rempah-rempah dan berdagang di Nusantara. Walau tidak menemukan rempah-rempah mereka cari di pulau ini, namun saat singgah sebentar rombongan tersebut menjelaskan tentang Pulau Bali. Mereka menggambarkan Pulau Bali hanya sebuah kehidupan dan kebudayaan yang menurut pandangan mereka sangat unik, tidak pernah dijumpai di tempat lain yang dikunjungi selama mereka mengelilingi dunia. Bang Karno, Bali dan pariwisata di abad 20.
sampai pada awal abad ke-20 saat Bali dilakukan secara penuh oleh Belanda, ditaklukkan secara penuh oleh Belanda, pintu masuk untuk orang barat dibuka dengan lebar dan ini juga menjadi tonggak awal masuknya wisata yang mulai pada tahun 1920-an. Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, beliau mendirikan Bali atau informasi umum tentang Bali sebagai tempat menerima tamu kenegaraan sekaligus memperkenalkan Bali lebih luas di mata dunia. Beberapa tamu negara tersebut diantaranya adalah Perdana Menteri India pertama Jawaharlal Nehru, pemimpin Vietnam Utara Ho Chi Minh, sampai Presiden Amerika John F. Kennedy. Atas gagasan Bung Karno, pulau di Tapak Siring pada tahun 1957 dibangun Istana Tapak Siring untuk menyambut tamu kenegaraan. Kemudian pada tahun 1963 Bung Karno Pulalah yang memprakarsai didirikan Hotel Bali Beach di Pulau Sanur. Hotel ini nantinya akan menjadi bangunan tertinggi di Bali sampai saat ini karena sesuai dengan surat keputusan Gubernur Bali tahun 1971 di mana isinya orang lain bahwa bangunan di Bali tingginya maksimal pohon kelapa atau 15 meter. Pariwisata Bali kini. Pesatnya pertumbuhan pembangunan di bidang pariwisata hingga saat ini memiliki dampak dan pengaruh yang besar terhadap tradisi dan gaya hidup orang Bali maupun yang berada di Pulau Bali. Menariknya, budaya Bali masih seperti apa adanya, tumbuh sering dengan globalisasi. Hal lainnya yang dapat menjadi jawaban yang melestarikan budaya Bali adalah visi orang yang menginspirasi setiap jiwa untuk mencintai dan memuliakan budaya sendiri tanpa harus malu. Kreativitas manusia Bali. Kreativitas manusia Bali dalam berbagai bidang seperti teknik membuat patung, tarian arsitektur, musik dan beberapa ekspresi kesenian lainnya. Dengan percaya diri mereka perlihatkan ke hadapan dunia. Meskipun pariwisata menjanjikan sebagai pendorong ekonomi, namun dalam beberapa dasawarsa terakhir perlahan namun pasti telah menimbulkan beberapa masalah, terutama beberapa penurunan lingkungan, pengikisan tradisi, instalasi dan peningkatan kerajaan. Sekian video dari saya. Terima kasih.